Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang sangat banyak, yang sangat agung, yang sangat besar, yang nikmat tersebut tidak bisa dihitung jumlahnya, khususnya nikmat hari ini di mana kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang paling mulia, di hari yang paling agung indahu. Qala sallallahu alaihi wasallam, a'zamul ayyami indallahi yaumun nahri. Hari yang paling agung, hari yang paling besar di sisi Allah, yaumun nahri. Hari di mana di situ diadakan penyembelihan. Puji Allah. Fa'alaikum bitasbih wa tahlil wa takbir. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, kabbiruhu, besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat, nikmat memiliki waktu luang pun tidak pernah kita lupakan itu. Di mana ini dua nikmat yang besar, nikmatani maubunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai, tidak mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat memiliki waktu luang. Kaum muslimin yang berbahagia, salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk atba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini, di hari yang mulia, di hari yang sangat agung, setelah kita melaksanakan salat dan sekarang kita mendengarkan khutbah
Insyaallah kita akan melaksanakan ibadah yang agung, ibadah yang besar, yaitu berkurban. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian untuk Rabb kalian, dan menyembelihlah kalian untuk Rabb kalian. Al-udhiyah, sembelihan, Idnya dinamakan Idul Adha, hari raya berkurban. Kita laksanakan tiap tahun. Siapa yang kita ikuti? Siapa yang kita jadikan panutan? Setiap tahun khutbah ini berkenaan dengan apa yang saya akan sampaikan. Itu berkenaan dengan sunnah Rasulullah, berkenaan dengan sunnah Nabiullah Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat banyak kepada kita. Makanya diangkat setiap tahun, min babil muraja'ah, min babil amal, untuk diulang dan diamalkan. Kisah tersebut Allah mulai dengan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah puluhan tahun di negerinya, di Babilonia, tempat lahir, dakwanya berpuluhan tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu, tidak diterima oleh kaumnya. Bahkan kaumnya mencelakakan beliau. Kaumnya ingin membunuh beliau, dan terbukti dakwah beliau, rintangannya kaumnya, bahkan ayahnya. Ayahnya mengatakan kepadanya, wa illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, jika kau tidak hentikan dakwahmu, kurajam kamu. Pun kaumnya seperti itu. Ahriku, bakar dia. Bahkan terjadi, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke dalam api yang besar. Lalu Allah katakan kepada api tersebut, kunu, jadilah engkau wahai api, bardan wa salaman, dingin tapi menyelamatkan, salam ala nabiyuna Ibrahim alaihissalam. Melihat dakwah beliau tidak disambut oleh kaumnya, akan tetapi ada beberapa orang yang menyambutnya, yaitu istrinya Sarah dan juga keponakan beliau Nabiuna Lut alaihissalam. Hijrahlah Nabiuna alaihissalam. Beliau mengatakan, ini dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menuju Tuhanku, Dia pasti akan memberikan petunjuk buat diriku. Lalu dia berdoa. Doa ini wajib dihafal. Doa ini diamalkan. Karena beliau ini adalah Khalilullah, kekasih Allah, dan kita disuruh mengikuti beliau. Apa doa beliau? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri aku anak keturunan yang saleh. Yang sudah menikah doanya ini, yang sudah punya anak doanya ini, yang belum punya anak doanya ini, yang bakal mau menikah pun doanya ini. Rabbi habli minas salihin. Badalan ganti kaumnya tidak mengikuti beliau satupun. Maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah ganti, kasih ya Allah anak keturunan yang salihin.
Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami beri kabar gembira buat beliau mendapatkan keturunan anak ghulam halim. Anak yang halim, yang memiliki akhlak dan kesabaran yang super kuat. Itu makna halim. Siapa beliau? Yaitu Ismail alaihissalam. Anak yang salih, anak yang dibanggakan oleh orang tuanya. Berpuluh tahun menanti anak, 80 tahun belum dapat anak, 81 tahun belum dapat anak, terus sampai menginjak 87 tahun. Maknanya bersabar, ikhwan wal akhwat. Jika engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belum mendapatkan keturunan, ini Nabiuna Khalilullah. Jika berdoa terkabul doanya, tapi ditunda oleh Allah mendapatkan keturunan sampai umurnya tua. Ucapkan terus, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri anak cucu yang salih. Bukan yang ganteng, bukan yang baik rupanya, bukan yang gemuk, bukan yang dan seterusnya. Bukan anak yang jadi presiden, bukan anak yang jadi gubernur, bukan. Tapi minta yang salihin. Karena anak yang salih bermanfaat di dunia wal akhirah. Bermanfaat di dunia dan di akhirat. Anak yang salih, amalnya, qaulan wa fi'la, zikirnya, seluruh yang dia amalkan akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Anak salih. Berdoa, Rabbi habli minas salihin. Setelah beliau mendapatkan anak ini, Allah uji beliau dengan membawa anak ini yang masih bayi dengan istrinya Hajar untuk hijrah ke Makkah, ke Bakkah, ke sebuah tempat yang tidak ada perpohonan, ke sebuah tempat yang tidak ada air setetes pun. Karena ini perintah Allah, beliau laksanakan hal tersebut. Hijrah beliau, membawa anak istrinya yang masih kecil sekali, Ismail ketika itu masih bayi, beliau bawa. Lalu dia mengatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin bighairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, Rabbku. Kalau kita berdoa jangan lupa kita mengatakan Rabbi, wahai Tuhanku. Ini adab berdoa. Sekarang aku tinggalkan sebagian anak istriku di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, Tuhanku, hendaklah mereka salat. Liyuqimus shalah. Fajal afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia merindu kepada mereka, merindu ke tempat tersebut. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, kasih mereka rizki ya Allah, berupa buah-buahan, agar mereka bersyukur kepadamu. Berjalan waktu, kisah yang panjang di mana di situ Hajar lari sana lari sini Safa Marwa, kemudian muncullah sumur Zamzam. Terus berjalan waktu, menginjaklah Nabi Yuna Ismail umur 7 tahun. Dia mengatakan ihtalam, yaitu umur beliau ihtilam, dewasa mimpi basah, yaitu 12 sampai 15 tahun. Allah mengatakan perintah yang sangat-sangat menyayat hati kalau menimpa kita. Khabar dari Allah, jika dikabarkan kepada kita, kita langsung tolak. Khabar dari Allah, jika itu menimpa kita,
dikatakan kepada kita, pasti kita mengatakan ini bukan wahyu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Tatkala Ismail umurnya sampai ke sa'ya, sudah bisa berusaha seperti ayahnya, sudah bisa mampu berbuat seperti ayahnya, umur 7 tahun sampai 15 tahun. Ayahnya mengatakan kepada anaknya, Ibrahim alaihissalam, Khalilullah mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, tadi malam saya bermimpi, aku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara." Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bahwasannya mimpi Nabi, mimpi Rasul, mimpi Anbiya, wahyun minallah subhanahu wa ta'ala. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mimpi kita, tidak. Jangan disamakan diri kita dengan para Anbiya. Terkala kita mimpi, wajib kita laksanakan ini dan itu, tidak. Hanya mimpi para Nabi, yang itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jawab anaknya? Bapak yang salih memanggil anak dengan panggilan yang indah. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Ini pelajaran juga buat kita. Kalau kita ingin memanggil anak, kita panggil dengan panggilan yang terbaik. Sini anakku, kemari anakku sayang. Sehingga anaknya nanti akan membalas juga dengan balasan yang sama, panggilan yang sama. Qala ya abati. Anaknya menjawab di umur 7 tahun. Perhatikan anak kita sekarang yang sudah umur 7 tahun. Bukan celaan, akan tetapi anjuran, tanbih. Sampai mana kita memperhatikan anak kita? Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku sayang, pun balasannya kalimat yang sama. Khabar dari Nabi Ibrahim, yaitu ujian dalam bentuk menyembelih, yang ujungnya adalah kematian. Tetapi anak ini dididik dengan baik, dididik dengan wahyu, agar dia senantiasa tunduk kepada Allah. Di umur yang muda belia itu dia mengatakan, wahai ayahku sayang, laksanakan, jangan ragu apa yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu. Subhanallah. Perhatikan anak kita. Di umur 7 tahun kita lihat anak-anak takut sama syaitan, wal'iyadzubillah. Masuk WC pun dia tak berani, kecuali ditemani oleh ayah ibunya, wal'iyadzubillah. Lihat Ismail alaihissalam, tawarannya pisau diletakkan di lehernya, dan itu kematian. Dia tidak ragu sama sekali. Alangkah hebatnya ayahnya, alangkah hebat lagi ibunya yang mendidiknya. Di umur yang sangat muda belia, kecil, 7 tahun sampai 12 tahun sampai 15 tahun. Mereka sudah memiliki kekokohan iman. Sekali lagi ini bukan celaan, afwan. Akan tapi tanbih, bagaimana anak-anak kita minimal mereka kepada Allah tanpa ada ragu. Allah Rabbuna, Muhammad Nabiuna, Al-Islam dinuna. Di umur segitu sudah memiliki keimanan yang kokoh. Ini menunjukkan ayah ibunya memiliki ilmu pertama, kemudian memiliki ghirah untuk mengajar anak istrinya.
Dianjurkan anak istrinya untuk mendatangi majelis-majelis ilmu agar mereka memiliki keimanan yang kokoh. Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku sayang, lakukan. Ketika itu diriwayatkan syaitan datang kepada Hajar, wahai Hajar, tahukah kamu wahai Hajar apa yang akan dilakukan oleh Ibrahim? Dia diperintah oleh Tuhanmu untuk menyembelih anakmu. Apa jawab Hajar? Kalau itu perintah Allah, tidak masalah, jalan. Lalu datang pula syaitan kepada Ismail, wahai Ismail, kenapa ayahmu pergi kepada dirimu, dia ingin menyembelihmu atas perintah Tuhanmu. Kalau Allah yang nyuruh, tidak masalah. Lalu datang kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, bisa jadi itu bukan wahyu, bisa jadi itu mimpi, bunga-bunga tidur saja. Apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam? Diusir, dikutuknya siapa? Syaitan tersebut. Bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya, bagaimana anaknya? Memiliki keimanan satu pintu satu sama, tidak ada keraguan di situ. Subhanallah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Sebelum saya bahas ayat ini, Ismail mengatakan alaihissalam, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku, hai ayahku, ketika disembeli, aku dalam keadaan insyaallah sabar. Ini menunjukkan segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita mengatakan insyaallah. Fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Janganlah seorang mengatakan besok akan berbuat ini dan itu, melainkan dia mengatakan insyaallah. Minas sabirin, engkau akan mendapati aku orang yang sabar. Ini menunjukkan bahwasanya sabar tingkatan ibadah yang sangat-sangat tinggi. Berdoa kepada Allah, maj'al minas sabirin, karena orang yang sabar, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mengganjar orang yang sabar tidak ada batasnya. Subhanallah. Haqqan, benar-benar dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam. Tatkala mereka aslama maknanya tasyahada, aslama maknanya istalama li rabbihima. Tatkala mereka berdua sudah bersaksi, tatkala mereka berdua sudah berserah diri, Nabi Ibrahim telah siap untuk menyembelih anaknya. Ismail bersaksi telah siap untuk disembelih. Wallahu lil jabin, Ibrahim menelungkupkan anaknya agar tatkala dia menyembelih anaknya, dia tidak melihat mukanya sehingga Ibrahim sedih, sehingga tidak jadi menyembelihnya. Bahkan anaknya mengatakan dalam sebuah riwayat, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi, Imam At-Tabari, wahai ayahku, sing-singkan bajumu. Tatkala menyembelih agar darahnya tidak mengenai baju tersebut, sehingga ibuku sedih mendengar aku disembelih. Subhanallah. Ya. Tatkala Ibrahim alaihissalam telah meletakkan pisaunya di atas leher belakang Nabi Ismail, dan beliau ingin melesatkannya dengan cepat karena dia tidak ragu perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqata ar-ru'ya. Lalu kami memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada keraguan dengan mimpi yang dia lihat di dalam mimpinya. Diriwayatkan bahwasanya dia mimpi selama 3 kali menyembelih anaknya.
Ini menunjukkan bahwasanya mimpi anbiya benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya begitulah kami membalas orang-orang yang baik. Apa maksudnya? Tatkala Ibrahim alaihissalam diuji dengan ujian yang sangat besar, menyembelih anaknya, lalu dia laksanakan ujian tersebut. Allah katakan begitulah kami membalas orang yang berbuat ihsan. Wa fadaina bidzibhin azim. Sesungguhnya ini adalah ujian yang besar. In hadza lahul balaul mubin. Tidak ada ujian yang kan ujian yang diujikan oleh Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Menanti anak yang sangat lama berpuluh tahun. Kemudian dapat dengan waktu yang lama, ketika anak itu lagi muda-mudanya, lagi masih lucu-lucunya, kemudian diperintahkan untuk menyembelihnya. Ujian apalagi yang lebih besar dari ujian ini. Tapi dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dari pelajaran buat kita, kullu ma amarallahu alaina, segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, if'alu, laksanakan. Karena di dalamnya ada balasan. Karena semua itu adalah perintah Allah. Dan perintah ada ganjarannya. Jangan ragu 5 waktu kita. Puasa Ramadan kita. Salat sunnah kita, zikir takbir kita. Laksanakan, jangan ragu. Karena semuanya jazaan nanti dari Allah bima kanu ya'malun, surga. Falahum jannatul ma'wa nuzula, bagi mereka surga, jamuan dari Allah atas apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Wa fadainahu bidzibhin azim, lalu kami ganti, kami tebus Ismail bidzibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Ada yang mengatakan sembelihan itu adalah domba yang besar, kibash, yang berasal dari surga. Ada yang mengatakan itu adalah kambingnya salah satu dari anak Nabi Adam alaihissalam, kemudian dijadikan sembelihan tebus bagi Ismail alaihissalam. Lalu Allah lanjutkan, salamun wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan atasnya, atas Ibrahim, sana, pujian atas apa yang beliau kerjakan, atas apa yang beliau laksanakan fil akhirin, untuk orang setelahnya, untuk orang yang datang setelahnya. Pujian buat beliau, di mana sunnah beliau ini diikuti selalu tiap tahun. Kaum muslimin melaksanakan udhiyah, melaksanakan nahar, melaksanakan zabah. Ini adalah pujian buat Nabiuna alaihi salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia tidak memuji Ibrahim, cukuplah pujian Allah buat beliau. Akan tetapi sunnatullah, apa yang Allah katakan kita lihat setiap tahun, ramai kaum muslimin mengikuti sunnah beliau alaihi salam. Salamun ala Ibrahim, keselamatan, kesejahteraan bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami membalas, mengganjar orang-orang yang baik. Innahu min ibadina al-mu'minin, sesungguhnya Ibrahim adalah hamba kami yang beriman. Kaum muslimin wal muslimat, sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat tadi Allah mengatakan innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim, beliau adalah benar-benar hamba kami yang beriman. Pertanyaannya, siapa orang yang beriman? Orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka tatkala mengatakan amanna, mereka beriman, maka siap-siap diuji,
sebagaimana ujian Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Mim. Ahasiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, kata Allah, apakah manusia mengatakan diri mereka beriman, kemudian mereka tidak diuji? Sudah kami uji orang-orang sebelum kalian sehingga kami tahu mana yang jujur, mana yang tidak. Makanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala beliau ditanya, Ayun nas asyaddu bala'an. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Beliau mengatakan al-anbiya, para nabi yang paling berat ujiannya. Thumma alladhi yalunahum, thumma al-amthal fal-amthal. Kemudian yang semisal mereka, yang semisal mereka. Semakin kita meniru Rasul, semakin kita meniru Nabi, maka semakin besar ujian kita. Semakin kuat kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, semakin kuat ujian kita. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa in kana dinuhu fihi salbah. Jika agama orang ini kuat, ishtadda bala'uhu, maka semakin kuat pula ujiannya. Maka sebagian kita mendapati di kampung-kampungnya ujian semakin berat tatkala dia berdakwah tauhid, tatkala dia berdakwah sunnah. Busyra lakum, kabar gembira, memang itulah sunnatullah, itulah yang memang akan menimpa kita. Wa in kana dinuhu fihi riqqah, kata Nabi, jika agamanya riqqah, lembut, lemah, maka seorang diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Ini hiburan buat kita ayyuhal mu'minun wal mu'minat. Terkala kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, ini tanda Allah menginginkan kebaikan yang besar. Yang pertama, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah ingin memberikan cintanya kepada diri kita. Yang ketiga, Allah ingin mengangkat darajat kita. Kalau kita ditimpa musibah, maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini saja khutbah yang singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan juga bagi yang mendengar. Saya katakan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa, orang-orang yang benar muhsinun, orang yang benar-benar mengharap syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berdoa menjadi orang yang bertakwa? Karena orang bertakwa, kata Allah, orang yang paling mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.